Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita kembali merenungkan sebagian firman Tuhan, dan tema renungan hari ini adalah esensi kenaikan Kristus. Saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bicara kenaikan Yesus, Alkitab membuktikan bahwa Yesus Kristus yang kita agungkan, yang kita sembah, dia naik ke surga bukan sembarangan naik. Ada 5 hal yang Yesus lakukan di tengah dunia ini. Yang pertama bicara kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan, keempat kenaikan Yesus, dan yang terakhir adalah kedatangannya. 4 hal dia telah lakukan. Hari ini kita akan merayakan kenaikan Kristus, dan kita akan mengetahui makna apa kenaikan Kristus, esensi apa yang kita bisa dapat sebagai orang percaya untuk dia naik ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus dicatat dalam Markus 16 ayat 19. Di situ katakan, sesudah Yesus menyampaikan pesan terakhir, terangkatlah ia. Dalam Lukas 24 ayat 50 dan 52, di situ juga Yesus membawa murid-muridnya keluar kota Yerusalem. Ia mengangkat tangan memberkati murid-muridnya dan terangkatlah. Bahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9, sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia. Jadi Alkitab banyak menuliskan tentang terangkat Yesus ke surga. Ada 3 makna penting kenaikan Yesus ke surga. Dan ini menjadi pokok esensi dalam kehidupan kita, orang percaya di akhir zaman ini. Makna pertama adalah kenaikan Kristus adalah bicara kemenangan Yesus naik ke tempat yang tinggi. Bicara kemenangan. Kenaikan Yesus bicara kemenangan orang percaya. Kenapa dia bicara kemenangan? Karena di dalam ayat 10 Efesus tadi sudah kita bacakan, di situ dikatakan tujuan besar dia naik dan bawa kemenangan adalah untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, seluruh alam terisi dengan kehadirannya. Luar biasa. Kemenangan Kristus ketika dia naik ke surga membuat seluruh alam terisi dengan kehadirannya. Sehingga sebagai orang percaya kita tidak perlu ragu dan khawatir karena alam terisi dengan kehadirannya. Dia penuhkan segala sesuatu. Sehingga orang percaya selalu membawa kemenangan demi kemenangan, di mana Yesus telah menang dan telah naik ke surga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, makna kedua kenaikan adalah menawan para tawanan, seperti yang kita baca tadi. Apa tawanan itu? Di dalam Efesus 4 ayat 14, di situ dikatakan rupa-rupa pengajaran, penyesatan, hal-hal yang tidak baik, jerat iblis, itulah yang menawan manusia, mengikat manusia sehingga tidak bisa kemana-mana. Tetapi puji Tuhan, dengan kenaikan Kristus, Alkitab katakan dia naik ke surga, dia merubah tawanan-tawanan ini menjadi pemberian. Di dalam Efesus 4 ayat 15, di situ dikatakan tujuan dia menawan para tawanan ini supaya kita bertumbuh. Tidak ada penghalang lagi kehidupan kita. Segala yang menawan hidup kita, segala yang merusak rohani kita, tidak ada lagi. Sehingga kita mampu bertumbuh dan mampu memandang Kristus. Dia menawan para tawanan. Apa yang menawan hidup kita hari-hari ini? Kesedihankah? Kesusahan? Dosa yang begitu besar? Ingat, Yesus telah naik merubah semua itu. Dia telah mengikat semua itu. Dia telah mengangkat semua itu supaya kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang ketiga adalah
Makna ketiga adalah kenaikan Kristus adalah dia memberikan pemberian kepada manusia. Ketika tawanan ini diikat, maka dia merubah menjadi pemberian. Dalam ayat 7, pemberian ini sesuai ukuran masing-masing. Tujuan pemberian ini dalam ayat 12 sampai 14 adalah memperlengkapi orang-orang kudus di akhir zaman ini. Memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi kita semua, tetapi ada ukuran-ukurannya yang Tuhan berikan. Karunia yang Tuhan percayakan kepada kita ada ukuran dan tidak semua sama, tetapi itu merupakan satu kesatuan supaya apa? Kita di hidup di zaman ini mampu mengabarkan, mampu mengemban tugas dan tanggung jawab kita di tengah dunia yang dipercayakan Kristus untuk kita bawa kepada Kristus. Siapapun itu. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 3, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kita yang percaya, kita yang telah diperlengkapi, sehingga harapan kita digenapi. Roh Kudus Tuhan utus untuk kita supaya kita kuat menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa esensi kenaikan Kristus, makna kenaikan Kristus yang pertama adalah bicara kemenangan Yesus. Kalau Yesus sudah menang, pastilah kita juga ikut menang bersama dengan Dia. Yang kedua, menawan para tawanan. Kita tidak takut menghadapi dunia ini. Apa yang menawan hidup kita, percayalah bersama Yesus. Dia telah mengangkat semua dan merubah segala itu menjadi pemberian kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saya Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia memberikan pemberian kepada manusia. Dia perlengkapi orang-orang kudus di dalam Tuhan. Supaya apa? Di tengah dunia ini kita bisa melanjutkan, melakukan panggilan kita, tugas yang dipertanggungjawabkan Yesus atas kehidupan kita di tengah dunia ini. Dan kita percaya bahwa dengan kenaikan Kristus membawa perubahan kita, membawa kemenangan atas kehidupan kita, membawa sesuatu perubahan hidup kita, bahwa kita ini tidak sendiri. Akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang terjadi, kesusahan terjadi, kekhawatiran terjadi. Tapi kita percaya bahwa dengan kenaikan Kristus dia akan merubah semua itu menjadi pemberian, menjadi berkat. Kesusahan boleh datang, tapi Tuhan mampu merubah segala sesuatu itu menjadi berkat. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Kristus dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.